Ada makam di tengah hutan alas Purwo yang panjangnya 7 meter. Coba kalian tebak, ini makam manusia atau benda pusaka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh perkenalan dulu Pak? Ya, Sebentar. nama saya ini Pak Ponirin, Sebagai Kuncen. sebagai wakil dari Kuncen, karena Kuncennya itu sudah tua, sudah berhalangan tetap kayaknya. Jadi saya yang mewakili selama ini untuk mengelola yang ada di makam Mbah Dowo ini. Seperti itu. Saya berasal dari Ngawi. Ngawi Pak? Ya, Jawa Timur. Saya sudah sekitar 8 tahun di sini. Sini. Ya. Oke Pak, ini kan mungkin belum banyak orang yang tahu ya Pak, Ya. tentang, bisa dibilang ini mungkin patilasan yang bisa dinamakan itu Mbah Dowo. Mbah Dowo. Ya. Dowo itu dalam bahasa Indonesia itu panjang ya Pak. Ya. Nah, yang merebak di masyarakat itu Pak, dulunya ini kan mengira itu makam manusia, tetapi kan lambat laun terkuak ini adalah makam sebuah pusaka. Ya. Bisa dijelaskan Pak sejarahnya bagaimana? Kalau mengenai sejarahnya dari Mbah Dowo sendiri itu memang dari dulu ada perkembangan-perkembangannya. Dulu waktu awal-awal saya datang ke sini juga sempat mendengarkan yang namanya katanya ini manusia panjang. Iya, betul. Tapi yang namanya sejarah itu kan juga seiring berjalannya waktu juga ada sedikit perubahan-perubahan. Berkembang ya Pak ya? Ya, berkembang. Setelah saya itu lama di sini dan beberapa kali mendapatkan petunjuk gitu ya. Iya. Jadi saya kalau menguraikan sejarah tentang adanya Mbah Dowo ini dari sumbernya itu ada dua. Yang satu adalah pitutur para sesepuh, artinya perkataan orang-orang tua yang dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, yang kedua adalah pengalaman pribadi secara spiritual atau kebatinan. Karena apa? Di Mbah Dowo ini tidak ditemukan catatan sejarahnya seperti prasasti atau lontar atau apa, itu kan tidak ditemukan. Iya. Jadi sumber sejarah yang bisa digali itu tadi itu saya ulangi, satu dari pitutur para sesepuh, artinya dongeng dari orang tua sampai sekarang. Turun menurun mungkin dongengnya. Turun menurun ya. Yang kedua itu yang dinamakan dengan pengalaman pribadi. Jadi beberapa orang mendapatkan petunjuk, termasuk saya sendiri itu juga beberapa kali mendapatkan petunjuk, itu adalah sumbernya. Oh. Kecuali kalau suatu area sejarah yang sudah baku, ada prasastinya, ada lontarnya, mungkin ya itu sumber sejarahnya kan. Sama bukti tertulis mungkin Pak ya? Ya, tapi kalau di Mbah Dowo ini tidak ditemukan. Jadi saya hanya akan menerangkan pitutur para sepuh dan pengalaman pribadi saya, kan seperti itu. Siap, betul Pak, betul. Satu, kalau menurut pitutur para sesepuh, orang-orang tua dari dulu sampai kini berkata atau bilang, memang Mbah Dowo ini sebuah pusaka tombak Dowo. Nah, bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia itu pusaka tombak panjang. Iya. Nah, orang-orang dulu sampai sekarang bahasanya berkembang menjadi Mbah Dowo. Mbah itu kan orang yang dituakan, atau benda apapun di Jawa itu bisa dipanggil Mbah. Mbah. Sampai binatang aja kalau di Jawa ini kan dipanggil Mbah. Seperti kalau orang Jawa kalau ketemu harimau di hutan gitu, panggilnya Mbah. Mbah Belang dan lain-lain gitu. Oh, kan gitu? Iya. Jadi Mbah itu panggilan kehormatan. Termasuk pusaka yang ada di sini dipanggil Mbah karena panjang, ya namanya Mbah Dowo, seperti itu. Nah, kalau sejarah perkembangannya sendiri itu menilai dari zaman dulu memang pusaka Mbah Dowo ini adalah
sebuah pusaka yang oleh empunya, yang empunya dulu memang ditaruh di sini untuk menjadi tumbal, untuk persembahan demi untuk ketentraman negara pada saat itu. Jadi karena ini terjadi pada zaman Kahuripan, kerajaan Kahuripan dulu. Kerajaan Kahuripan itu kan sekitar 1010 sampai 1024 Masehi. Ya, ini kan eranya Erlangga. Iya, betul Pak. Itu pada eranya Erlangga dulu terjadi huru-hara yang ditimbulkan oleh wanita sakti yang namanya Nyai Calon Arang. Huru-haranya bukan perang, bukan apa, tapi sebuah fenomena alam yang bisa membuat penduduk banyak meninggal dunia tanpa sebab. Itu wabah, Pak? Iya, yang disebut pagebluk, atau di Jawa itu pagebluk. Pagebluk? Ya, pagebluk itu kalau era sekarang mungkin namanya ya kayak pandemi. Atau kemarin itu kayak COVID, itu sebagai contohnya. Ya. Di zaman Erlangga dulu memang pagebluk itu sudah sangat merajalela sehingga kerajaan itu sudah resah dan gelisah. Sehingga oleh Raja Erlangga dicarikanlah orang yang mengerti dan bisa menandingi ini semua. Akhirnya ditemukan yang namanya Empu Barada pada saat itu. Karena itu Raja Erlangga minta tolong kepada Empu Barada untuk bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini. Akhirnya bertemulah namanya Empu Barada dengan sumber dari huru-hara itu sendiri, yaitu Nyai Calon Arang. Terjadilah perang tanding. Ya alhamdulillah kalau zaman sekarang itu Nyai Calon Arang berhasil dikalahkan. Tapi dengan kalahnya Nyai Calon Arang itu tidak serta-merta terus masalah selesai, itu enggak seperti itu. Ternyata ilmu gaib itu kalau sudah terkadung dilontarkan keluar, dia bisa memenuhi langit sebuah negara. Udara mungkin ya Pak, lewat udara ya? Ya namanya secara spiritual, secara batinnya itu seperti itu. Makanya walaupun Nyai Calon Arang itu sudah berhasil dikalahkan, ilmu aura spiritualnya itu masih berkembang di mana-mana, masih suka timbul di sana, masih timbul di sini seperti itu. Oleh karena itu Empu Barada juga nggak kehilangan akal, dibuatlah sebuah pusaka yang bisa menyerap energi-energi jahat seperti itu. Nah, pusakanya itu berupa tombak yang dibuat sedemikian rupa, panjang, dan setelah semedinya cukup, tombak itu memang melayang nancap sendiri di area sini. Alas Purwo? Di area sini. Oh iya. Di sini tepatnya. Tempatnya? Kalau semedinya di lereng gunung di Alas Purwo sebelah timur sana. Sebelah timur. Tapi pusaka itu mencari tempatnya sendiri, melayang. Iya. Nah, panjang ini bukan berarti tombaknya sepanjang ini, bukan. Jadi ini hanya pendaran sinar dari tombak itu sendiri. Pendaran? Pendaran. Jadi sinar itu kan berpendar-pendar. Oh iya iya. Nah, tahu kan artinya berpendar? Pendaran sinarnya itu sepanjang ini. Kalau pusakanya sendiri nggak sepanjang ini. Nah, dia nancap ke sini, akhirnya dia menyatu dengan alamnya yang di sini. Makanya pusaka tombak Dowo ini tidak pernah bisa diambil orang sampai sekarang, karena sudah menyatu dengan alam. Sesakti apapun orang tidak pernah bisa ngambil pusaka tombak Dowo atau Mbah Dowo yang ada di sini. Maaf Pak, saya potong. Oke, ya. Barusan Bapak, orang sesakti apapun tidak bisa mengambil pusaka ini. Ya. Emang pernah ada Pak yang mencoba? Ya beberapa kali ada yang bilang, oh aku bisa ngambil anu. Tapi yang dia dapat ternyata pusaka-pusaka lain yang pusaka itu kan seperti energi magnet gitu ya. Iya, energi, betul. Medan magnet itu. Jadi pusaka-pusaka lain itu juga suka datang ke sini. Oh kayak magnet nih Pak? Ya istilahnya di dunia kebatinan tuh pusaka itu kan ada kodamnya. Iya. Artinya ada penampakannya kan. Betul. Nah, begitu juga dengan kodam-kodam pusaka lain tuh, kalau di alamnya sana setahu saya ya, itu bisa saling berkunjung atau saling berkumpul sesuai dengan istilah kayak jenis energinya atau madhabnya gitu. Iya. Energinya itu penolak bala, seperti sini kan penolak bala kan. Iya. Nah, yang jenis-jenis penolak bala itu pada berkumpul. Seperti masyarakat kita aja, komunitasnya pemotor gitu ya. Iya betul. Ngumpulnya dengan pemotor, komunitasnya olahragawan, ya seperti itu. Jadi pusaka sendiri atau energi sendiri itu suka berkumpul sama yang sejenis. Mungkin saling berkomunikasi ya? Ya, bisa dibilang. Kalau sampai segitunya saya nggak begitu paham. Yang jelas energi itu saling tarik menarik aja. Oh iya. Yang sejenis akan berkumpul dengan jenisnya itu sendiri.
Kalau yang lain dia akan berkumpul dengan lainnya itu sendiri, seperti itu. Nah, yang dia dapat oleh orang yang tadi merasa bisa menarik pusaka, yang dapat yang itu aja. Aslinya Suryo Bojonegoro atau Mbah Dawa tetap aja menyatu di sini, seperti itu. Oh. Nah, seperti itu. Nah, Pak, nyambung ya, Pak. Itu kan dulu tuh ada perdebatan ini makam manusia dan ataupun ada makam pusaka. Nah, yang saya lihat di media sosial yang menyebutkan makam ini makam pusaka adalah para spiritual. Apakah itu betul, Pak? Memang yang mengerti tentang hal-hal seperti makam atau petilasan seperti itu ya otomatis orang-orang yang menekuni spiritual, ya kan. Ini dikatakan makamnya pusaka tidak salah. Dikatakan makamnya orang juga nggak salah. Ini akan saya ceritakan. Siap, boleh. Jadi dalam perjalanannya dulu, begitu tombak itu sudah menyatu di sini, Raja Airlangga itu punya sepupu yang ada di Bali. Coba ditengok sejarahnya. Namanya sepupunya Airlangga yang ada di Kerajaan Klungkung Bali. Itu sebagai raja juga. Klungkung Bali. Nanti dilihat di buku sejarahnya kan. Iya. Sepupunya Raja Airlangga ada yang jadi raja di Bali di Kerajaan Klungkung. Nah, Raja Klungkung ini juga meminta kepada Airlangga supaya Empu Barada membuatkan satu lagi untuk di Bali. Karena di Bali sendiri Nyai Calon Arang ini berkembang pesat anak-anak muridnya. Memberikan teror-teror kegelapan juga untuk menebarkan yang namanya pagebluk. Kalau makanya di Bali itu namanya pangleakan atau ilmu lea, ilmu santetnya Bali sampai sekarang berkembang pesat. Percaya atau enggak? Ya kan? Betul. Nah, oleh karena ini adalah permintaan sesama raja dari Bali, nah, Empu Barada nggak bisa menolak sebagai, kan waktu itu Empu Barada sudah diangkat jadi kepala penasehat di kerajaan Airlangga. Dimintain tolong seperti itu, disampaikanlah oleh Airlangga kepada Empu Barada. Empu Barada tetap menyanggupi, walaupun dalam hatinya bilang tidak mungkin, karena pusaka sakti itu hanya dibuat sekali seumur hidup. Sekian waktu lamanya dia tetap tidak berhasil mencabut yang di sini bawa Bali. Akhirnya dia tetap di sini terus sampai sepenuh jiwa, sepenuh raganya. Akhirnya terjadilah sesuatu, malah dia berbalik, dia menjadi moksa di sini. Nah, itulah. Nah, dia juga berganti nama dengan Suryo Bojonegoro. Karena apa? Suryo Bojonegoro itu bukan nama orang, bukan nama barang. Dia ini adalah sandi perjuangan. Sandi? Ya. Berarti tanda ya, Pak ya? Sandi itu apa ya? Kayak kode yang dipakai untuk misi ini, gitu loh. Jadi sandinya adalah Suryo Bojonegoro. Ini artinya gini, Suryo itu pepadang atau penerang. Cahaya. Ya. Bojo itu dipersembahkan untuk negara, gitu loh. Jadi penerang yang wujudnya pusaka ini memang dipersembahkan atau ditumbalkan untuk negara, gitu loh. Siapapun yang terlibat dalam rangka ini harus berubah nama menjadi Suryo Bojonegoro, tidak boleh menyebut nama pribadi. Seperti kayak kita perang negara aja. Kalau perang misalnya dulu kayak di dalam sejarah perang ada perang Janur Kuning gitu ya. Semua orang ketemu ya harus nyebut Janur Kuning. Kalau dia dikasih salam Janur Kuning tidak bisa jawab ya berarti musuh kan gitu. Sama dengan ini. Jadi siapapun terlibat dalam hal ini namanya berubah menjadi Suryo Bojonegoro. Itu yang saya setuju sebagai di sini juga makamnya orang, walaupun dia bukan mati tapi dia mokso di sini. Itu yang mungkin sering ditemui oleh orang-orang yang bersemedi. Dia menemui seseorang, misalnya kalau ada orang bersemedi di sini dengan tekunnya sebegitu, dia akhirnya ketemu sama sosok manusia gitu. Dia ini sebenarnya gitu loh. Si Suryo Bojonegoro ini sendirilah. Nama aslinya kita nggak tahu karena dia sudah berubah jadi Suryo Bojonegoro kan. Sandi itu ya, Pak, sudah menjadi menyatu dengan sandi perjuangannya ini kan. Iya, betul. Nah, makanya dikatakan kuburan orang ya saya juga bisa menolak. Dikatakan ini tempat pusaka juga saya tidak menolak. Karena saya memegang cerita seperti itu. Gitu. Jadi kalaupun di medsos sebelumnya itu ada kata-kata ini kuburan orang, akhirnya berubah menjadi ini kuburan pusaka. Sebetulnya dua-duanya tidak salah dengan alur cerita seperti itu. Bagi yang nggak mengerti akan bingung. Betul, Pak. Nah, kok di sini disebut kuburan orang juga, disebut kuburan barang, apa barang sama orang menyatu, apa orangnya nih pemilik barangnya. Tapi kalau saya sudah memegang cerita seperti itu, saya tidak heran karena ya memang seperti itu adanya. Betul. Misalnya kalau saya ini
misalnya ya, tapi saya nggak punya cita-cita sih. Misalnya saya begitu tekunnya sampai saya bisa mokso di sini, ya saya harus menjadi Suryo Bojonegoro. Saya harus bisa menjadi penerang dari alam yang saya temui kan seperti itu. Sandi perjuangan. Karena itu sandi perjuangan yang di sini. Oh, oke, Pak. Jadi bukan nama barang atau nama orang, bukan. Bukan. Itu sandi perjuangan. Perjuangan. Oke, Seperti Pak, itu. lanjut pertanyaan nih. Saya baca juga sebenarnya si pusaka ini, Pak, itu terbagi 3. Apakah betul, Pak? Ya, kalau menurut riwayatnya yang saya peroleh, saya ada beberapa referensi. Satu, memang saya ada referensi dari petunjuk. Yang kedua itu dari peziarah itu sendiri. Jadi saya tahun 2023 itu berkenalan dari peziarah, pengunjung di sini yang rutin. Yang rutin itu artinya dia berkala gitu loh. Iya. 1 bulan sekali dia pasti datang ke sini, dan orangnya itu dari Bogor. Yang bahasa dia ini siap mempertanggungjawabkan. Jadi dia punya cerita, Mas, saya ini punya kelompok. Yang kelompok saya ini 1 bulan sekali, kelompok saya ini harus mengunjungi Eyang Suryo Bojonegoro atau Mbah Dowo di 3 titik. Titik pertama itu ada di sini, kalau boleh saya sebut pertama katanya. Titik kedua ada di Gunung Tidar di Magelang. Titik terakhir ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Kalau di sini namanya Mbah Dowo, Mas, dalam kurungnya Eyang Suryo Bojonegoro. Tapi kalau yang ada di Gunung Tidar itu namanya Mbah Pusoko Sepanjang, dalam kurungnya Eyang Suryo Bojonegoro. Sama. Tapi kalau yang di Taman Nasional Ujung Kulon, dia karena sudah beda bahasa ya. Iya. Di sana sebutannya Sang Hyang Sirah. Sunda ya berarti. Ya, Sang Hyang Sirah ada di Gua Sirah yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon sebagai destinasi wisata juga kan di sana. Iya. Nah, dia ini memang menceritakan. Nah, karena itu saya konfrontasi dengan pengetahuan saya. Sampai menyebutkan apakah di sini pangkalnya, apa di sana ujungnya kan? Iya, betul. Akhirnya kloplah dengan apa yang sudah petunjuk yang saya dapat. Bahwa di sini ini sebagai lancipnya, sebagai ujung tombaknya, tengahnya memang ada di Gunung Tidar ya. Peksinya atau gagangnya itu ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon itu sendiri. Jadi seperti itu ceritanya. Oh. Pengetahuan baru nih berarti ya, Pak ya. Ya, seperti itu. Oke, Pak, selanjutnya. Oke, boleh. Ini kan sebagai bisa dikatakan patilasan ya, Pak? Ya, sebetulnya dibilang patilasan, ya setepatnya itu sebetulnya ini adalah palereman, Mas. Palereman. Palereman tuh tempat meredam sesuatu. Oh. Karena sesuai dengan cerita yang tadi itu, iya. Fungsi pusaka ini adalah meredam gejolak-gejolak alam yang intinya itu arahnya negatif. Negatif. Nah, jadi bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan celaka, balak dan lain-lain. Ini diredam di sini. Oh iya. Namanya paling tepat itu sebetulnya disebut palerem, karena kata palerem ini nggak begitu populer. Nah itu. Nah, di kalangan dunia spiritual, apalagi tahun-tahun 90-an, tahun-tahun 2000-an, kan nggak ada populernya. Iya, betul. Makanya di sini diambil judul. Di sini dijudulkan makam atau petilasan. Petilasan. Itu sebetulnya kalau menurut saya paling tepat itu adalah palereman. Ya karena kurang populer aja. Kan kita juga memandang arus sih. Iya, betul. Nah, dulu pada saat tahun 2000 sekian itu namanya yang paling dominan di wilayah-wilayah seperti ini adalah judulnya makam atau petilasan. Makanya arahnya pun arah bujurnya ini juga disesuaikan dengan makam. Makam itu kan harus ke utara selatan. Iya, betul, Pak. Nah, dan dia harus miring ke barat kan. Betul. Kalau mayatnya itu kan sebetulnya yang dikatakan dulu alur pertama, bujur pertama yang ditemukan itu bukan di sini tapi di pohon ini loh. Oh. Pohon jarak ini tahu kan? Nih, mohon maaf nih. Ini pohon andong itu yang kayak gini tapi yang warna hijau. Ini kan pohon andong ini kan andong merah. Oh iya. Tapi yang hijau. Yang hijau. Nah, dulu seputarannya ini wilayah ini dikelilingi sama pohon andong itu untuk pertama kali. Oh, pas pertama kali ditemukan, Pak? Ya, selanjutnya dikasih tanam jarak ini ujung-ujungnya, pangkal sama ujungnya gitu loh. Oh, berarti tangka jarak ini sebagai penanda, Pak? Penanda yang kedua. Penanda yang kedua. Pertama pohon andong. Pohon andong. Seperti itu. Oke. Makanya asli arahnya itu antara pohon jarak ini dengan pohon jarak itu.
Berarti sini ya Pak? Tidak kiblat. Oh. Karena dikasih judul makam, akhirnya dikiblatkan di sini. Oh. Itu loh. Banyak orang bertanya, kok ada pohon jarak di sini nih? Orang nggak tahu, kalau saya paham sudah. Arah pertama ditemukan tuh ini. Berhubung dikasih judul makam ya dikiblatkan, nanti tidak kiblat diprotes banyak orang, umat kan. Iya, betul Pak. Akhirnya ya inilah kiblatnya seperti ini. Oh, jadi... Makanya orang semedi di sini paling tepat tuh dari arah sana, biar tidak menyinggung garis. Kalaupun dari sini tidak apa-apa, dia di posisi sampean itu agak ke situ. Iya. Biar tidak melanggar garisnya kan. Iya. Berarti kesimpulannya pas awal penemuan ya Pak ya? Ya. Ujung pangkalnya ini sama itu. Ini pohon jarak sama pohon yang jarak itu. Nah, itu. Berarti ini udah dari tahun 47. 1947. Ya. Awal ditemukan dulu langsung dikasih tanda ini. Jarak ini udah tua ini, jarak ini. Ini gedenya segede ini terus, Pak? Ya, dia berkembang tapi ya masih segini-gini aja. Iya, oke, boleh. Mungkin sebagai anak muda zaman sekarang untuk mengenal sejarah itu susah. Iya. Ini kan termasuknya, kalau saya bilang itu adalah sejarah, Pak. Ada sejarah. Soalnya kan dari kerajaan Airlangga itu, kerajaan Kahuripan. Ya. Nah, pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang, Pak, yang benar-benar itu kalau dibilang sejarah itu apa sih? Gitu. Bisa ini gak Pak? Saran-saran untuk anak muda zaman sekarang? Kalau anak muda sekarang itu saya punya pesan-pesan begini. Sebagai anak muda itu memang untuk wawasan jangan hanya mengenai teknologi zaman sekarang aja. Betul. Karena para leluhur ini dulu meninggalkan jejak-jejak leluhur seperti ini itu demi untuk generasi-generasi yang akan datang juga seperti kita-kita ini. Kita-kita ini tidak mungkin bisa ada tanpa jejak-jejak leluhur seperti ini. Betul, Pak. Karena dari tujuannya ini sendiri sudah untuk menyelamatkan umat kan. Iya. Dari angkara murkanya Nyai Calon Arang berupa Pagebluk itu tadi. Pagebluk. Ya. Jasa yang sebesar ini masa iya kita nggak menghargai? Nggak ditanamkan di sanubarinya anak muda sekarang supaya tetap menghargai, tetap nguri-nguri, tetap menjunjung tinggi jejak-jejak leluhur seperti ini. Karena kita generasi yang sekarang ini ada karena peran-peran dari mereka. Nah, itu satu pesan saya, jangan dilupakan, harus ditambah wawasannya mengenai jejak-jejak sejarah dari para leluhur. Yang kedua, tidak hanya sekedar mengetahui jejak-jejaknya saja, tetapi mencari kebenaran daripada jejak itu sendiri. Seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, karena apa? Karena jejak leluhur itu sudah banyak dimanipulasi oleh beberapa oknum. Betul, Pak. Sejarah-sejarah di Indonesia sendiri ini secara keseluruhan banyak dipelintir, sehingga pemahaman generasi sekarang tentang sejarah itu, walaupun sudah dicari-cari, dia ternyata masih keliru pemahaman. Karena sejarah itu banyak dipelintir. Nah, oleh karenanya ada tugas baru lagi untuk mencari kebenaran dari sejarah itu sendiri. Kan sekarang banyak terungkap kan? Betul. Namanya sejarah ternyata keliru. Keliru ya. Sejarah ternyata. Jangankan sejarah leluhur yang sudah ribuan tahun yang lalu. Sejarah yang sekarang aja itu banyak dipelintir. Seperti kerusuhan-kerusuhan yang ada di Jakarta. Iya. Di KM 50 misalnya. Iya. Atau di pembunuhan A, B, C, dan D. Itu kan selalu dimanipulasi oleh para penguasa. Betul. Nah, oleh karena itu tugas generasi muda juga mencari kebenaran semampunya. Memang tidak ada paksaan, tetapi orang yang ingin mencari kebenaran itu harus kita dukung. Siapa? Mungkin Pak, dari kami berasal dari Bandung, mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, ya. Mungkin kalau kita tidak bertanya seperti ini, kita tuh seperti ada dalam kegelapan Pak. Iya, kayak tadi yang barusan Bapak sampaikan kan, mencari sebuah kebenaran itu dari ada yang bilang A, ada yang bilang B. Nah, di antara kita itu seperti di tengah-tengah Pak. Iya. Mencari kebenaran. Alhamdulillah sekarang Bapak sudah menjelaskan dan saya juga sekarang pengetahuan tentang sejarah. Dulu kan waktu SD SMP itu kalau nggak salah SMP kalau nggak salah tentang kerajaan Airlangga. Ternyata dulu saya belajar dan sekarang ini. Ini ada bukti nyatanya. Ya. Terima kasih Pak waktunya. Semoga sama-sama. Bapak selalu diberi kesehatan. Amin. Dan semoga
di lain waktu kita bisa ketemu kembali. Iya, sama-sama dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.